Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Nanti Dia akan datang menjemput umatnya. Siapkanlah hatimu sekarang. Kedua tangannya terbuka, memberkati para muridnya semua. Saat itu Yesus berangkat ke surga, menyediakan tempat bagimu. Mataku memandang ke surga, melampaui batas awan putih. Hatiku gembira, penuh sejahtera, menantikan kedatangannya. Yesus berjanjikan kembali sebagai Raja Maha Kuasa mulia. Engkau dan aku yang percaya padanya akan dijemput pulang ke surga. Mataku memandang ke surga, melampaui batas awan putih. Hatiku gembira, penuh sejahtera, menantikan kedatangannya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin menolong saudara-saudara sekalian untuk mengerti sesuatu. Kalau saudara hidup bersama dengan Tuhan, apapun profesi saudara sekalian, saudara percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup saudara sekalian. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur ada janji firman Tuhan yang luar biasa. Dalam firman Tuhan yang akan kami dengar, bahwa bagi kami anak-anak-Mu tidak pernah ada sesuatu yang kebetulan. Semua sudah dirancang oleh Tuhan, walaupun mungkin kami tidak menyadarinya. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua pemirsa, berkati semua jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Yosua pasal 6 ayat 22 dan 23. Yosua pasal 6 ayat 22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada kedua orang pengintai itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu, dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya.
dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Amin. Saudara sekalian, berdasarkan pengalaman sebelumnya, ketika Yosua dan Kaleb kemudian bersama dengan mereka semua pemimpin sukunya, 12 suku Israel, kemudian mereka mengintai tanah Kanaan waktu mereka baru keluar dari tanah Mesir. Dan kemudian ternyata 10 pengintai yang mewakili 10 suku, 10 orang yang memang pemimpin dari sukunya masing-masing gagal total. Mereka berpikiran negatif dan kemudian mereka mengajak jemaat untuk kemudian melawan Musa. Dan mereka mengatakan, kami tidak mau meneruskan perjalanan ini. Oleh karena di sana kami seperti belalang dan mereka adalah raksasa. Coba saya bisa bayangkan. Dan mereka ini pemimpin loh. Orang tua-tua semua. Dan sekarang rupanya Yosua sudah kapok dengan keadaan itu. Kemudian dia utus siapa? Katanya ayat 23. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu, yang sebelumnya mereka mengintai tanah Kanaan dan masuk ke rumah itu pelacur itu namanya Rahab. Saudara sekalian, tentu mereka masuk ke situ supaya mereka tidak ketahuan, dan memang kemudian mereka dilindungi oleh Rahab. Dan di sana mereka dapat informasi penting bahwa seluruh orang di Kanaan itu, seluruh tanah Kanaan itu sudah ketakutan. Demikian pula tadi kota Yeriko yang baru mereka kalahkan itu adalah sudah menutup semua pintunya. Apa yang saya mau pesankan kepada saudara sekalian dari firman Tuhan? Mari kita melihat bahwa tadi Yosua mengutus 2 orang muda, dan mereka yang disuruh oleh Yosua di sini untuk membawa keluar itu perempuan sundal itu, kemudian dibawa keluar bersama dengan keluarga mereka, karena itu Rahab itu sudah menyelamatkan 2 orang itu. Rupanya saudara sekalian, ini yang saya mau sangat senang dengan cara Tuhan. 1 orang pengintai itu, nanti kita lihat sebentar siapa namanya, kemudian jatuh cinta kepada Rahab. Coba saudara bayangkan. Ya, laki-laki normal mungkin tidak mungkin. Tetapi saya juga menemukan beberapa di mana ketika bertemu dengan pelacur itu, dan memang pelacur itu mau sungguh-sungguh bertobat, tinggalkan pekerjaannya, dan pemuda yang datang ke sana itu mengambil dia menjadi istrinya. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 1. Ya. Injil Matius pasal 1 ayatnya yang kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Haleluya. Jadi sampai Rahab ini menjadi keturunan, menurunkan Tuhan Yesus Kristus. Menunjukkan bahwa seperti apapun latar belakang kita, kalau kita sungguh-sungguh bertobat, tinggalkan semua dosa, dan menjadi orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan bisa membuat sejarah luar biasa melalui hidup kita. Sungguh-sungguh luar biasa. Oleh sebab itu saya mengajak seluruh pemirsa hari ini untuk melihat, tadi saya sudah katakan, mari berjalan bersama dengan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan,
maka Tuhan akan membuat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak akan pernah mengalami sesuatu yang kebetulan. Mulai dari Yosua tadi mengutus mereka. Dipilihlah orang muda karena sudah kapok dengan yang tua-tua yang kemarin, yang 40 tahun yang lalu, yang kemudian membuat justru umat Tuhan itu tidak berani meneruskan perjalanan. Sekarang dia pilih orang muda, dan salah satu itu namanya adalah Salmon. Rupanya Salmon ini kemungkinan besar dialah pemimpin dari dua orang itu. Dia melihat bagaimana itu Rahab itu memberi informasi yang baik, dan dia pasti mempunyai feeling, merasa bahwa perempuan ini sudah menolong mereka, dan perempuan ini dapat diterima, dapat diandalkan sebagai orang yang baik. Dan betul, kemudian setelah menikah dengan dia, mereka mendapatkan anak yang namanya Boas, dan kemudian itu menjadi nenek moyang dari Raja Daud, dan kemudian menjadi nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Saudara pemirsa, saya ingin ingatkan hari ini, seperti apapun latar belakang kita, Tuhan mau menyelamatkan kita. Bila saudara sungguh-sungguh bertobat, bila saudara sungguh-sungguh mengikut Yesus, bila saudara sungguh-sungguh dilepaskan dari semua kutuk latar belakang saudara yang pernah saudara alami, yang buruk, yang kotor itu, maka Tuhan akan mengubah jalan hidup saudara sekalian, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk berita firman Tuhan hari ini yang tidak biasa. Tolong kami untuk tegas meninggalkan dosa, tegas meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan pada hari ini kami akan mengalami titik tolak, tonggak sejarah yang baru. Dan Tuhan akan buat sejarah yang luar biasa melalui kehidupan kami ke depan sana. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.